Oke, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada saat ini, yaitu pelajaran geografi, mana pada saat ini kita akan membahas topik, yaitu konsep esensial geografi. Sebelum kita membahas konsep esensial geografi ini, kita terlebih dahulu akan mengamati bagaimana fungsi atau geografi itu dalam mengkaji fenomena geografi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa-apa saja contoh fenomena geografi itu? Kita lihat yang pertama, kebakaran hutan. Ini sering kita lihat dan sering kita amati. Yang kedua, pemukiman kumuh sepanjang aliran sungai. Ini biasa kita lihat di daerah-daerah perkotaan. Yang ketiga, bagaimana sarana prasarana transportasi di wilayah kita masing-masing. Kita bisa melihat bagaimana sarana prasarana transportasi. Kemudian yang keempat, bagaimana bentuk lahan di permukaan bumi. Keempat fenomena geografi ini sering dijumpai, sering kita mengamati. Dan apakah geografi dapat mengkaji fenomena geografi ini? Ini yang kita bahas dalam konsep esensial geografi. Nah, konsep esensial geografi itu adalah pengetahuan dasar dan dapat terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran geografi, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita kaji dan di seluruhnya itu terdapat dalam konsep esensial geografi itu sendiri. Nah, dalam pertemuan hari ini, kita akan menjelaskan konsep-konsep esensial geografi. Pengertian-pengertian dari konsep-konsep esensial geografi. Kemudian yang kedua, mengaitkan 10 konsep esensial geografi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik kami sekalian dapat mengamati, dapat melihat fenomena-fenomena geografi yang terjadi di lingkungannya, baik itu dari media massa, baik itu di dalam kehidupannya, dan baik itu di lingkungannya, di lingkungan masing-masing. Nah, apa itu 10 konsep geografi itu? Yang pertama ada konsep lokasi, kedua ada konsep jarak, ketiga ada konsep keterjangkauan, keempat ada konsep morfologi, kemudian yang kelima ada konsep aglomerasi, yang keenam ada konsep nilai guna, kemudian ada konsep pola, kemudian konsep diferensiasi area, kemudian konsep interaksi dan interdependensi, kemudian yang terakhir ada konsep keterkaitan ruang. Nah, sebelum kita masuk ke 10 konsep itu, apa itu konsep esensial geografi? Nah, konsep esensial geografi itu adalah menggambarkan cara abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian ilmu. Artinya, dari gejala-gejala geosfer itu ada fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, maka konsep esensial merupakan elemen penting dalam memahami fenomena yang ada. Ingat kepada peserta didik kami sekalian bahwa konsep-konsep esensial geografi ini pernah terjadi, pernah dialami oleh anak didik kami sekalian. Nah, kita lihat yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Ingat, setiap wilayah, setiap tempat, setiap lokasi memiliki tempat spasial, posisi spasial dari objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, konsep lokasi itu dibagi menjadi yang pertama ada konsep absolut, yaitu letak atau tempat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi ini tetap dan tidak mengalami perubahan. Nah, lokasi absolut ini berpedoman kepada garis astronomis yang ada di bumi. Contoh dalam lokasi absolut ini adalah letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya bahwa lokasi absolut ini menunjukkan posisi wilayah
pada garis astronomis. Yang kedua, ada lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang terlihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Artinya, lokasi relatif ini bisa mengalami perubahan secara letaknya, secara geografis. Contoh, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Ingat, semua lokasi atau tempat akan memiliki lokasi relatifnya. Nah, yang kedua, ada konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Hanya titik A dengan titik B, ada jarak. Nah, jarak itu dibagi menjadi dua. Ada jarak mutlak, yaitu jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contoh, jarak antara Jakarta dengan Malang secara garis lurus, itu jarak mutlak. Nah, kemudian ada jarak relatif, dinyatakan pada jarak tempuh yang baik berkaitan dengan waktu perjalanan maupun satuan biaya angkutan. Contoh, Jakarta, Malang ditempuh dengan pesawat dengan kurun waktu 1,5 jam. Kalau 1,5 jam ini diukur secara jarak relatif berdasarkan jarak tempuh dengan menggunakan perjalanan waktu. Oke, kemudian yang ketiga, itu ada konsep keterjangkauan. Ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contoh, Jakarta akan lebih mudah dijangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Artinya bahwa konsep keterjangkauan ini dilihat dari sarana prasarana jalannya, baik itu transportasinya, baik itu kondisi jalur jalannya, baik itu melalui jalur transportasinya. Jadi konsep keterjangkauan ini kemudahan kita menuju wilayah tertentu. Yang keempat, ada konsep pola. Ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang di muka bumi. Contoh, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir akan memanjang mengikuti garis pantai. Atau, wilayah yang berada di sekitar jalan raya, posisi pemukimannya akan berjajar sepanjang jalan raya. Itulah konsep pola. Yang kelima, ada konsep morfologi. Ini menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Morfologi itu berbicara tentang bentuk dan rupa di muka bumi kita ini. Contoh seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Yang keenam, ada konsep aglomerasi, yaitu kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Ada kelompok-kelompok pada wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan akan cenderung tinggal mengelompok, sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, pemukiman daerah kumuh, dan sebagainya. Itulah konsep aglomerasi. Yang ketujuh, ada konsep interaksi dan interdependensi. Ini berhubungan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Artinya ada hubungan satu wilayah dengan wilayah lain. Contoh, hubungan antara desa dengan kota. Warga kota membutuhkan makanan yang diambil dari desa, sedangkan masyarakat desa membutuhkan teknologi dari
kota. Maka muncullah konsep interaksi dan interdependensi, hubungan timbal balik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Yang kedelapan, konsep nilai guna. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya pada wilayah tertentu. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Nilai guna keindahan alam ini akan bertambah jika dijadikan sebagai daerah objek wisata. Contohnya, Danau Toba akan memiliki nilai guna jika dimanfaatkan sebagai daerah wisata. Itulah konsep nilai guna. Yang kesembilan, ada konsep diferensiasi area. Ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan wilayah lain. Dia menunjukkan ciri khas dalam konsep diferensiasi area ini. Ada ciri khas wilayah masing-masing. Contohnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, itu ciri khasnya. Sedangkan wilayah pegunungan, warganya akan bekerja sebagai berkebun atau peladang. Nah, itulah konsep diferensiasi area, adanya perbedaan, adanya keunikan di wilayah masing-masing. Nah, yang terakhir, ada konsep keterkaitan ruang. Nah, konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah, sehingga mengakibatkan hubungan sebab akibat. Contoh, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan, dan di daerah hulu terjadi pembangunan wilayah. Atau misalnya di daerah hulu terjadi banjir atau curah hujan, sehingga di daerah hilir mengakibatkan banjir. Nah, itulah konsep keterkaitan ruang. Ya, jadi konsep keterkaitan ruang ini menimbulkan hubungan timbal balik. Dan itulah 10 konsep esensial geografi. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali dalam topik dan pertemuan berikutnya.